Selamat datang dan bergabung kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Semoga satu minggu yang telah berlalu menandakan bahwa satu minggu lagi kita telah berjalan bersama Yesus. Senang sekali bisa kembali belajar firman Tuhan bersama dengan Anda. Kita akan belajar hari ini dari pelajaran ke-8 dengan judul Dalam Mazmur bagian yang pertama. Dan sebelum kita mulai, mari kita undang Roh Kudus untuk mengajar kita. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Suci Tuhan hadir di tengah-tengah pelajaran kami ini, agar kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan melalui pelajaran ini. Berkati kami Tuhan, berkati semua yang menyaksikan pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ayat hafalan kita pada hari ini untuk pelajaran minggu ini terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang pertama, yang berkata sebagai berikut, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Kalau kita melihat antara ayat hafalan dan judul, sepertinya penulis buku Sekolah Sabat ingin menghubungkan antara 144.000 dengan buku Mazmur. Mari kita lihat apakah ada hubungannya, dan kalau ada, bagaimana mereka berhubungan. Pelajaran hari Minggu dengan judul Imam Besar Kita. Siapakah di sini yang harus menjadi imam? Apakah hanya orang tertentu saja? Mari kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Keluaran pasal 19, ayat 5 dan 6. "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Jadi dikatakan kamu akan menjadi kerajaan imam. Rencana Allah adalah bahwa semua orang, selama ia mendengar dan berpegang pada perintah Tuhan, sejatinya orang tersebut adalah imam. Tetapi apakah rencana Allah ini terlaksana? Mari kita baca selanjutnya di dalam Keluaran pasal 30 ayat 10. "Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian." Kita tahu Harun adalah imam besar. Harun haruslah mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Jadi Harun yang adalah imam besar, dan dikatakan bahwa dia mengadakan pendamaian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Kenapa manusia harus diperdamaikan dengan Tuhan? Karena manusia terpisah dari Tuhan. Dan apa yang memisahkan manusia dari Tuhan? Dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Jadi dosa memisahkan kita dengan Allah. Rencana Allah adalah setiap manusia selama ia mendengar, selama ia menurut dan berpegang pada ketetapan Tuhan, orang tersebut adalah imam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia yang seharusnya merupakan imam Tuhan? Yesaya 22 ayat 26 berkata sebagai berikut, "Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka." Jadi kita lihat bahwa bahkan orang-orang yang seharusnya menjadi imam-imam Tuhan, mereka justru memperkosa hukum Tuhan. Orang-orang yang menempati posisi sebagai pelayan Tuhan, malahan memberontak terhadap Tuhan. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 16, ayat 8 sampai dengan 11. "Lalu berkatalah Musa kepada Korah, 'Coba dengar, hai orang-orang Lewi.'" Orang Lewi kita tahu adalah
imam-imam? Belum cukupkah bagimu? Belum cukup bagimu di sini, di dalam bahasa Inggris disebut, is it a small thing? Apakah ini suatu hal yang sepele? Bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segala kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Ketika kita berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, sesungguhnya kita telah diasingkan bagi Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan, milik Tuhan yang kudus. Tetapi dosa masuk, dan sekarang imam besar harus mengadakan pendamaian antara manusia dengan Tuhan yang hukum-hukumnya gantinya diikuti dan ditaati, telah dilanggar dan diinjak-injak. Inilah yang dilakukan oleh imam besar dalam Ka'bah di bumi, yaitu memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Dan kita tahu bahwa Ka'bah di bumi adalah gambaran dari Ka'bah yang ada di surga. Yesus sendiri adalah imam besar yang melayani di Ka'bah di surga. Pelayanan Yesus di Ka'bah surgawi adalah mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Mari kita lihat ayat Alkitab yang mendukung keterangan ini. Ibrani 2 ayat 17 berkata sebagai berikut. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar, yaitu Yesus, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Hari ke-10 bulan ke-7 adalah hari pendamaian atau Day of Atonement. Pada hari inilah setiap tahunnya imam besar akan masuk ke bilik yang maha suci untuk mengadakan pendamaian, yaitu membersihkan Ka'bah dari dosa-dosa. Dengan demikian mendamaikan manusia dengan Allah. Sejak tahun 1844, Yesus sebagai imam besar berada di bilik yang maha suci di Ka'bah di surga untuk melakukan pendamaian bagi manusia yang mengaku dosanya dan meminta pengampunan atas dosa-dosanya. Mari kita lihat dalam Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kita tahu bahwa nubuatan 2300 petang dan pagi berakhir di tahun 1844. Sejak itulah, sampai sekarang, kita berada pada hari pendamaian, Day of Atonement. Kristus sedang bekerja di surga untuk membersihkan Ka'bah di bilik yang maha suci di surga. Tetapi apa maksudnya tempat kudus atau Ka'bah akan dipulihkan? Sanctuary shall be cleansed. Dibersihkan dari apa? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pada hari pendamaian, Ka'bah dibersihkan dari dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia, ia akan mengampuni dosa kita. Tetapi lebih dari sekedar mengampuni dosa, pekerjaan Yesus di bilik yang maha suci tidak berhenti sampai pada mengampuni dosa. Ia harus menyelesaikan dosa. Benar bahwa kalau kita mengaku dan meminta pengampunan, maka dosa kita akan diampuni. Tetapi kita harus berhenti berbuat dosa. Ka'bah sedang dibersihkan. Dan ketika Yesus sebagai imam besar telah selesai dari pekerjaannya membersihkan Ka'bah, itu artinya pintu kasihan telah ditutup. Dan sejak itu orang yang tidak berhenti melakukan dosa tidak lagi akan diampuni dosanya.
Pena Inspirasi tuliskan dalam buku Tulisan-tulisan Permulaan halaman 71 sebagai berikut. Saudara dan saudari yang kekasih, biarlah hukum Allah dan kesaksian Yesus Kristus selalu ada dalam ingatanmu. Dan biarlah itu mendesak keluar segala pikiran serta cinta dunia. Bila engkau berbaring dan bila engkau bangun, biarlah itu yang dipikir-pikirkan. Hidup dan berlakulah semata-mata berhubungan dengan kedatangan Anak Manusia. Masa pemeteraian itu sangat singkat dan akan segera selesai. Sekaranglah waktunya, sementara keempat malaikat sedang menahan keempat angin itu untuk memperkokoh panggilan dan pilihan kita itu. Marilah kita kembali menjadi imamat Tuhan yang rajani, yang mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus. Pelajaran selanjutnya yaitu hari Senin dengan judul Di Gunung Sion. Apa yang terjadi di Gunung Sion? Apakah ini Gunung Sion yang berada di timur tengah sana? Kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 1 yang merupakan ayat hafalan kita. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Mengenai kelompok 144.000, dikatakan bahwa di dahi mereka tertulis nama Bapa. Dan dalam Wahyu 7 ayat 3 Alkitab katakan bahwa hamba-hamba Allah dimeteraikan juga pada dahi mereka. Berarti kelompok 144.000 ini adalah orang-orang yang telah menerima meterai Allah. Ini adalah orang-orang yang memiliki karakter Allah dan menerima meterai Allah. Meterai Allah adalah lawan dari tanda binatang atau mark of the beast. Jadi mereka 144.000 adalah orang-orang yang tidak menerima tanda binatang, tetapi menerima meterai Allah, dan mereka telah keluar dari masa kesesakan yang besar. Buku Ibrani pasal 12 ayat 22 katakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi sudah jelas bahwa Bukit Sion di sini bukanlah Bukit Sion literal yang berada di timur tengah sana, melainkan Bukit Sion atau Yerusalem surgawi, di mana orang-orang yang sudah menang berdiri bersama dengan Yesus di Bukit Sion. Mari kita lihat kutipan pena inspirasi dari tulisan Review and Herald, March tanggal 9, berkata sebagai berikut. Marilah kita berjuang dengan segenap kekuatan yang Tuhan berikan untuk berada di antara 144.000. Dan marilah kita lakukan segala yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain untuk mendapatkan surga. Selanjutnya di dalam buku Acts of the Apostles atau Kisah Para Rasul, halaman 497 paragraf keempat, dikatakan sebagai berikut. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Khayal Nabi itu menggambarkan mereka berdiri pada Bukit Sion, berikatkan untuk pelayanan yang suci, mengenakan kain linen yang putih, yang menjadi kebenaran orang-orang suci. Tetapi semua orang yang mengikuti anak domba di surga harus lebih dulu mengikuti dia di dunia ini. Bukan dengan bertingkah atau berubah-ubah, melainkan dalam penurutan dan kasih setia sebagai kawanan domba mengikuti gembala itu. Jadi 144.000 adalah orang-orang yang mengikuti Yesus atau anak domba di surga. Tetapi untuk bisa mengikuti anak domba di surga, kita harus terlebih dahulu mengikuti Yesus ketika berada di dunia ini. Itulah pelajaran untuk hari Senin. Selanjutnya, pelajaran hari Selasa berjudul Hukum di hati kita. Apa yang berada di hati kita? Mazmur pasal 40 ayat 9 berkata sebagai berikut. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Atau maksudnya adalah hatiku. Taurat Tuhan ada dalam hati. Kemudian Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus juga katakan, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Hukum Tuhan harus berada dalam hati kita. Dan ketika hukum Tuhan ada dalam hati kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Akan tetapi Tuhan memiliki masalah yang serius dengan umatnya. Dalam buku Yehezkiel pasal 33 ayat 30 dan 31 Alkitab katakan sebagai berikut. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Orang-orang yang mengaku umat Tuhan datang untuk mendengar firman Tuhan. Mulutnya penuh dengan kata-kata kasih, tetapi hati mereka tidak sejalan dengan perbuatan dan dengan mulutnya. Matius 15 ayat 8, Yesus sendiri berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi apa yang terdapat dalam hati? Yaitu cinta kasih. 10 hukum terbagi menjadi 2 bagian. 4 hukum pertama adalah kasih kepada Allah. Dan bagian yang kedua atau 6 hukum yang berikut adalah kasih kepada manusia. Dan ketika menyimpulkan 10 hukum, apa yang Yesus katakan? Mari kita baca kembali di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa adalah aneh. Kenapa Yesus tidak menyuruh kita untuk mengasihi sesama manusia dengan segenap hati? Ini adalah masalah prioritas. Oleh karena cinta kita yang pertama haruslah kepada Allah. Ingat apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-10? Matius 10 ayat 37, Yesus katakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus tidak perintahkan kita untuk mengasihi manusia dengan segenap hati, karena segenap hati adalah tempat kita untuk mengasihi Allah. Ada kejadian-kejadian di mana manusia lebih mengasihi manusia lain daripada dia mengasihi Tuhan. Dan Yesus katakan, orang seperti itu tidak layak baginya. Juga termasuk dalam kategori mengasihi manusia adalah mengasihi diri sendiri. Diri sendiri juga adalah manusia. Kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai mengasihi diri sendiri. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi menurut Wahyu 12, mereka yang mengalahkan setan adalah mereka yang tidak mengasihi diri sendiri, oleh karena mereka lebih mengasihi Allah, dan mereka lebih baik kehilangan nyawanya daripada mengkhianati kasih mereka kepada Allah. Mari kita lihat kembali Yeremia pasal 31. Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan akan menuliskan Tauratnya dalam hati kita. Dan apa yang terjadi ketika Taurat atau hukum Tuhan ada dalam hati? Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Kenapa? Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Jadi ketika firman Tuhan, hukum Tuhan ada di dalam hati kita,
maka kita akan mengenal Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi diajar. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya. Kenapa banyak orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Satu kakinya masih berada di dunia, dan satu kaki lagi ada di gereja. Oleh karena mereka belum mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, orang tidak perlu lagi ditegur atau dinasehati. Perhiasan akan dilepas. Hari Sabat akan disucikan. Yang merokok akan meninggalkan rokoknya. Dan hal-hal lain yang memisahkan kita dari Yesus. Oleh karena kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, melebihi kasih kita terhadap hal-hal tersebut. Itulah pelajaran untuk hari Selasa. Mari kita lihat selanjutnya. Pelajaran hari Rabu dengan judul Mazmur 5. Dalam pelajaran hari ini, penulis Sekolah Sabat ingin membuat perbandingan antara yang hilang dengan yang selamat. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari situ? Mari kita baca di dalam Matius pasal 13. Mulai dari ayat ke-24 sampai ayat 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini berbicara mengenai lalang dan gandum yang Tuhan izinkan untuk tumbuh bersama-sama. Kenapa Tuhan izinkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama? Oleh karena diperlukan waktu untuk mengembangkan karakter. Dan apa yang terjadi ketika karakter telah matang? Mari kita lihat di dalam Markus pasal 4, ayat 28 dan 29. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Jadi apa yang ditunggu oleh penabur adalah buah yang masak. Dan ketika buah sudah masak, kata yang digunakan adalah segera ia akan menyabit. Dan penyabitan itu adalah ketika Yesus datang yang kedua kali. Dalam Wahyu 14 juga apa yang dikatakan yang terjadi setelah pekabaran malaikat ketiga selesai dikabarkan. Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 adalah berbicara mengenai pekabaran 3 malaikat. Apa yang dikatakan pada ayat sesudah ayat tersebut, yaitu ayat yang ke-14. Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Ini adalah apa yang terjadi ketika buah-buah atau tuaian itu atau karakter itu telah matang. Banyak orang mengulas dan menganalisa mengenai apa yang akan terjadi sehubungan dengan paus yang baru terpilih, Pope yang baru terpilih. Apakah Sandelo akan terjadi pada periode paus yang ini? Perhatian orang banyak tertuju pada paus, bahkan pada Sandelo dan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Apakah kita menunggu untuk setan memulai Sandelo sebelum kita berdoa bagi kecurahan hujan akhir? Apakah kita menunggu Tuhan untuk mengizinkan setan memberlakukan Sandelo
supaya Tuhan dapat mencurahkan hujan akhir dan memeteraikan nasib setan. Kalau Tuhan telah mengizinkan setan, kenapa setan menunda memberlakukan Sunday Law? Kalau Tuhan yang belum memberikan izin, kenapa Tuhan menunda? Kalau Tuhan tahu bahwa dengan mengizinkan setan memberlakukan Sunday Law, hal itu akan membuat umat-umat Tuhan berdoa memohon kecurahan hujan akhir. Kalau Sunday Law adalah cara untuk membangunkan gereja Allah supaya kita akan berdoa bagi roh hujan akhir, kenapa Allah menunda untuk mengizinkan Sunday Law berlaku? Sepertinya ada yang sedang menunda di sini. Siapa yang sedang menunda? Apakah Tuhan sedang menunda? Atau setan sedang menunda? Atau kita yang sedang menunda? Kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan tidak sedang menunda di sini, tetapi Ia menunggu Anda dan saya untuk benar-benar meninggalkan semua dosa kita dan datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Yesus sesungguhnya sudah rindu untuk datang. Tidak perlu Yesus menunggu Sunday Law terjadi atau paus yang mana yang akan terpilih. Betul, semua itu harus lebih dahulu terjadi. Tetapi Yesus sedang menunggu kita untuk bertobat dan datang kepadanya. Yesus sudah rindu untuk datang. Apakah kita rindu untuk bertemu dengan Yesus? Tulisan Roh Nubuat yang lain berkata sebagai berikut. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu untuk dirinya terlihat dalam jemaatnya. Bila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam umatnya, maka Ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Adalah suatu kesempatan istimewa bagi setiap orang Kristen, bukan hanya untuk menantikan, tetapi mempercepat kedatangan Tuhan kita. Jika semua yang mengaku nama Yesus menghasilkan buah untuk kemuliaannya, betapa cepat seluruh dunia akan ditaburkan benih Injil. Dengan segera tuaian terakhir akan masak, dan Kristus akan datang. Jadi ada cara di mana kita bisa mempercepat kedatangan Yesus, yaitu dengan memantulkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan Sunday Law yang Yesus sedang tunggu. Bukan paus yang mana yang Yesus sedang tunggu. Yang Yesus tunggu adalah Anda dan saya, karena Ia tidak ingin kita binasa. Yesus ingin kita selamat, dan Ia rindu untuk menjemput kita pulang. Itulah pelajaran untuk hari Rabu. Mari kita lihat selanjutnya pelajaran hari Kamis yang berjudul Mengajarkan Jalanmu kepada Pelanggar. Mazmur 51 ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini adalah doa Raja Daud ketika dia melihat dosanya. Apa yang terjadi ketika Daud diberitahukan mengenai dosanya? Ia mengakui dan dengan sungguh-sungguh Daud bertobat. Besar dosa Daud ketika ia membuat Uria terbunuh supaya ia bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Tetapi baca keseluruhan Mazmur pasal 51. Di situ kita akan melihat bahwa betapapun besar dosa Daud, tetapi pertobatannya sungguh-sungguh. Daud katakan di dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati Daud hancur remuk ketika ia melihat keadaannya yang berdosa. Dan disitulah terjadi pertobatan Daud. Terkadang kita mesti diberitahukan akan dosa kita. Karena dosa itu begitu menipu. Sehingga yang berdosa tidak sadar bahwa ia telah melakukan dosa. Atau mungkin orang sudah terbiasa dengan dosa-dosanya, sehingga tidak lagi merasa bahwa dosa adalah dosa. Pada hari pendamaian atau Day of Atonement, orang Israel diperintahkan untuk merendahkan diri dengan berpuasa. Imamat pasal 23 ayat 27 berkata, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh, itu ada hari pendamaian.
kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Kenapa orang diminta untuk merendahkan diri dengan berpuasa? Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah afflict your souls. Hal ini dilakukan untuk berintrospeksi, untuk melihat apakah ada dosa-dosa yang belum kita akui dan mintakan pengampunan. Daud juga katakan di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi inilah seharusnya sikap kita ketika kita berada pada hari penghakiman atau Day of Atonement. Dan sejak tahun 1844, kita berada pada hari pendamaian. Kita harus merendahkan diri kita untuk melihat apakah kita masih memelihara dosa, agar supaya kita dapat bertobat dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dikatakan bahwa pada hari pendamaian, pertemuan-pertemuan yang kita adakan haruslah berupa pertemuan kudus atau Holy Convocation. Imamat 23 ayat 27 ayat yang tadi telah kita baca kembali. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7, itu ada hari pendamaian, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Jadi itulah jenis pertemuan yang kita adakan ketika kita mengadakan pertemuan-pertemuan. Pertemuan tersebut haruslah berupa pertemuan kudus ketika kita berada pada Day of Atonement, hari penghakiman. Mari kita lihat tulisan Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume yang ke-6. Di zaman dahulu Tuhan menginstruksikan umatnya untuk berkumpul 3 kali setahun untuk menyembah. Kepada pertemuan-pertemuan kudus ini, orang Israel datang, membawa ke rumah Tuhan perpuluhan mereka, persembahan dosa, dan persembahan syukur. Mereka bertemu untuk menceritakan kemurahan Tuhan, memberitahukan pekerjaannya yang ajaib, dan memberikan pujian dan syukur pada namanya. Jadi itulah pertemuan yang kudus tersebut yang umat-umat Tuhan harus lakukan pada hari penghakiman atau Day of Atonement di mana kita berada sekarang. Yaitu pertemuan-pertemuan kita haruslah menceritakan kemurahan Tuhan, memberitahukan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, dan kita harus memberikan pujian dan syukur pada nama Tuhan dalam pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Tulisan Roh Nubuat yang lain di dalam Counsels for the Church halaman 165 menunjukkan kontrasnya perkumpulan kudus dengan perkumpulan orang-orang dunia. Counsels for the Church halaman 165. Di antara perkumpulan pengikut Kristus untuk rekreasi Kristen dan perkumpulan-perkumpulan duniawi untuk kesenangan dan hiburan akan terdapat perbedaan yang kontras. Gantinya doa dan nama Kristus dan hal-hal suci yang dibicarakan akan terdengar dari bibir orang dunia, gelak tawa dan percakapan yang ringan. Yang mereka inginkan adalah memiliki waktu bersenang-senang. Kesenangan mereka dimulai dengan kebodohan dan berakhir dengan kesia-siaan. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti Daud, kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, untuk melihat jika masih ada dosa yang belum kita tinggalkan. Dan marilah kita meminta agar Tuhan menuntun kita di jalan yang kekal. Inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Kiranya kita terberkati dan dikuatkan melalui pelajaran ini. Dan kiranya kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, agar Tuhan dapat menyucikan kita dan memelihara kita tetap setia sampai Yesus datang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang semayam dalam surga, puji syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan untuk bertahan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Tolong kami untuk meninggalkan segala dosa-dosa kami dan mempersiapkan diri kami untuk hari penghakiman ini dan bagi kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Berkati umat-umat Tuhan yang menyaksikan program ini, biarlah berkat kekuatan dari surga juga menjadi bagian mereka. Yang bergumul Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakanlah doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah bergabung bersama dengan kami. Sampai berjumpa pada pelajaran di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.